Selamat pagi anak-anakku kelas 6 semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Harus tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Kaifa Zakia Azara. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Kai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya anak-anakku semua bisa hadir dalam pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian nanti bisa mendapatkan manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selama kegiatan berlangsung, Ibu harap kalian dapat mendengarkan dengan baik dan secara aktif dapat merespon apa yang Ibu sampaikan. Pada pagi hari ini, kita akan membahas pada tema ke-8, Bumiku, subtema ketiga, Bumi, Matahari, dan Bulan pada pembelajaran ketiga. Apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian semuanya. Tahukah kamu bahwa kita tinggal di bumi itu berdampingan dengan keanekaragaman yang sangat luar biasa. Selain itu, di bumi juga mempunyai keindahan alam yang sangat cantik. Nah, salah satunya di Indonesia, di rumah, di negara, dan di tempat tinggal kita. Indonesia merupakan negara kepulauan. Di Indonesia terdapat beragam keanekaragaman, baik itu suku, budaya, bahasa. Bahkan di Indonesia terdapat beragam keanekaragaman yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, di Indonesia terkenal dengan keindahan alam yang sangat memikat para wisatawan. Nah, mengapa sih para wisatawan tertarik berkunjung ke Indonesia? Ada apa saja di Indonesia? Dan seberapa cantiknya Indonesia? Contoh dari keindahan alam yang ada di Indonesia adalah Labuan Bajo, kemudian ada Raja Ampat, ada Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian ada Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian masih banyak lagi taman nasional maupun keindahan alam yang ada di Indonesia, baik di pegunungan, di pantai, di lembah, dan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan mengulas lebih dalam tentang Labuan Bajo. Kalian pasti sudah tahu kan tentang Labuan Bajo? Labuan Bajo terletak di Nusa Tenggara Timur. Di Labuan Bajo itu terdapat reptil yang sangat terkenal di dunia. Apa itu? Ya benar, di Labuan Bajo terdapat Pulau Komodo. Mari membaca teks bacaan Labuan Bajo. Di teks ini kalian akan mengetahui informasi-informasi baru tentang Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur,
seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai basement titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Wah, ternyata banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan setelah kita membaca teks Labuan Bajo tadi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu meminta anak-anak semuanya untuk menuliskan informasi penting apa sih yang kalian temukan tadi setelah membaca teks Labuan Bajo. Berdasarkan informasi dari bacaan tersebut, mari kita memvisualisasikan dari teks bacaan ke bentuk kolom pada berikut ini. Nah, nanti kalian bisa menambahkan visualisasi berupa gambar untuk memperkuat dari kreativitas kalian. Nah, sekarang Ibu memberi suatu kebebasan kepada kalian untuk mencari referensi dari berbagai sumber tentang Labuan Bajo. Nah, kalian nanti dapat menuliskan opini-opini kalian pada buku siswa yang ada. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikannya di depan kelas, seperti itu. Nah, untuk sumbernya kalian bebas dari buku, dari internet, ataupun dari yang lainnya. Bisa juga kalian browsing melalui fitur-fitur yang ada di Google saat ini, seperti itu. Jadi silahkan berkreasi. Ibu tunggu hasil opini-opini dan kreativitasan kalian dalam menulis. Kalian dapat menganalisis pengaruh kegiatan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat di Labuan Bajo. Wah, ternyata kalian sangat semangat dalam menulis ya. Jadi Ibu sangat senang sekali pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum itu siapa nih yang mau maju mempresentasikan hasil tulisannya kepada teman-teman semuanya? Nanti Ibu ada hadiah yang menarik untuk kalian. Oh iya, itu ada Ferdian mau maju. Nah, nanti Ferdian silakan untuk menceritakan kepada temannya tentang apa yang sudah kamu dapat dari berbagai sumber terkait Labuan Bajo. Kemudian bisa dianalisis juga apa aja sih masalah dan permasalahan-permasalahan apa yang ada di Labuan Bajo serta bagaimana solusinya menurut kamu. Presentasi yang sangat bagus dari teman kita, Ferdian. Kebetulan Ferdian juga sudah pernah ke Labuan Bajo ya. Nah, jadi dia lebih menghayati dan lebih paham bagaimana kondisi yang ada di sana, seperti itu. Keren banget nih. Jadi kita tidak hanya belajar saja di sekolah, tapi kita juga perlu berkunjung ke suatu tempat untuk mengetahui dan belajar secara langsung bagaimana keadaan masyarakat di sana, bagaimana kondisi alam di sana, dan bagaimana budaya-budaya yang ada di sana. Nah, setelah Ferdian ke Labuan Bajo, dia tadi sudah bercerita bahwa di sana masih ada permasalahan yaitu sampah. Nah, mungkin banyaknya sampah itu karena kurangnya kepercayaan atau kurangnya rasa dari kita terhadap alam, sehingga kita masih terkadang mengotori atau membuang sampah sembarangan gitu. Jadi solusinya untuk kedepannya baik kita berkunjung ke suatu tempat atau bahkan di rumah sekalipun, kita harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan, seperti itu. Adapun juga di masa pandemi saat ini, menurut Ferdian tadi bahwa di Labuan Bajo karena pandemi, jadi perekonomian masyarakat di sana sedikit berkurang karena jumlah wisatawan yang ada di sana juga dibatasi, seperti itu. Jadi harapannya ke depan semoga pandemi lekas usai dan kembali ke normal, jadi kita bisa belajar langsung ke tempat-tempat yang kita inginkan, seperti itu. Salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan yang datang
berbondong-bondong ke Labuan Bajo adalah kebersihan dan kenyamanannya. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa permasalahan seperti sampah yang ada di sana, namun dengan beriringnya waktu, permasalahan tersebut harus bisa ditanggulangi dengan baik. Nah, sebelum itu, apa sih hak kita sebagai manusia terhadap lingkungan? Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian lagi untuk berpendapat tentang hak masyarakat yang sudah terpenuhi dan hak masyarakat yang belum terpenuhi pada lembar kerja berikut ini. Dapat dikerjakan secara mandiri, nanti akan ada reward di akhir. Sebelum Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya dari Mbak Syifa, bagaimana cara kita melestarikan kelestarian alam dari diri kita sendiri? Oke, Ibu jawab ya. Jadi cara kita untuk melestarikan keanekaragaman alam dari diri kita sendiri adalah dengan cara sadar diri. Mengapa sadar diri? Karena dengan sadar diri kita bisa mengetahui bagaimana sih hal yang harus kita lakukan dan apa saja upaya yang harus kita berikan kepada alam. Karena dengan jangka yang akan panjang, itu akan sangat berguna bagi alam dan bagi manusia di sekelilingnya. Setelah kita belajar tadi, kita jadi tahu bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah keragaman budaya dan keindahan alamnya. Nah, salah satu hal yang menjadi sorotan bahwa Indonesia memiliki Labuan Bajo, di mana di tempat ini terdapat reptil komodo yang sangat dilindungi karena reptil ini adalah salah satu hewan purba satu-satunya di dunia yang masih bertahan hidup, dan hewan komodo ini berada di Indonesia, sehingga banyak sekali wisatawan yang ingin datang ke Pulau Komodo atau ke Labuan Bajo. Sebelum Ibu tutup, mari kita menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Indonesia dan harus tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian semua. Mari menyanyi bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Apabila ada banyak salahnya, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.